Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian akhir semester Januari-Juni 2021. Mata kuliah kemudi rem dan suspensi. Seksi 202020730100. Nama Bintang Abimanyu. NIM 2007-3032. 1. Tuliskan nama dan fungsi komponen, jenis, tipe, dan cara kerja pada rem cakram beserta gambarnya. Nama dan fungsi komponen rem cakram serta gambarnya. A. Disc brake atau piringan, berfungsi sebagai media penekan oleh kampas rem. B. Kampas rem, berfungsi sebagai penjepit atau penahan putaran piringan atau disc brake saat berkendara dalam keadaan laju. C. Master cylinder, berfungsi mengubah gerak mekanis pada pedal rem menjadi tekanan hidrolik. D. Brake caliper, berfungsi mengubah tekanan hidrolik menjadi tekanan mekanis. E. Piston, berfungsi untuk bersentuhan langsung dengan kampas rem. F. Piston seal, berfungsi untuk mencegah adanya kebocoran pada minyak rem yang terdapat pada brake caliper. G. Nipple bleed, untuk membuang kandungan udara yang ada di dalam sistem hidrolik. H. Selang hidrolik, berfungsi menyalurkan minyak hidrolik bertekanan dari master rem menuju brake caliper. I. Booster rem, berfungsi meringankan daya tekan dari pedal rem. J. Pedal rem, berfungsi menyesuaikan kebutuhan pengereman dari si pengemudi. K. Caliper brake, berfungsi sebagai terpasangnya brake caliper. L. Disc brake reservoir, berfungsi menyimpan dan menampung fluida minyak rem. Jenis atau tipe rem cakram berdasarkan mekanisme kerjanya. Rem cakram mekanis, rem cakram hidrolik. Jenis rem cakram berdasarkan kalipernya. Tipe fixed caliper, tipe floating caliper. Berdasarkan jumlah piston. Tipe single piston, tipe double piston. Cara kerja rem cakram. Saat pedal rem diinjak, akan menghasilkan tekanan hidrolik pada master silinder. Maka piston master silinder akan menggerakkan brake caliper yang berguna untuk menghentikan disc brake dengan paksa dengan mengapit rotor menggunakan dua buah kampas yang digunakan piston, sehingga disc brake akan mengalami hambatan untuk terus berputar, yang kemudian menghasilkan panas karena gesekan dan menghasilkan efek braking pada kendaraan. 2. Prinsip kerja, nama dan fungsi komponen serta cara kerja pada booster rem dan servo udara. Prinsip kerja booster rem dan servo udara. Prinsip kerja secara sederhana booster rem yaitu bila kevakuman bekerja pada kedua sisi piston, maka piston akan terdorong ke kanan oleh pegas. Bila tekanan atmosfer masuk ke ruang A, maka bergerak piston ke kiri menekan pegas karena adanya perbedaan tekanan, menyebabkan batang piston menekan piston master cylinder. Nama dan fungsi komponen booster rem dan servo udara. 1. Operating rod, berfungsi menghubungkan pedal rem dengan push rod pada booster rem. 2. Air cleaner element, berfungsi membersihkan udara yang masuk booster rem sehingga tidak merusak komponen yang ada di dalam booster rem. 3. Control valve. 4. Push rod. 5. Diafragma. 6. Body. 7. Diafragma spring. 8. Selang vakum. 9. Constant pressure chamber. 10. Variable pressure chamber. Cara kerja pada booster rem dan servo udara. Saat pedal rem tidak bekerja, air tertarik ke kanan oleh air valve return spring bertemu dengan control valve sehingga tertutup dan udara tidak bisa masuk ke variable pressure chamber.
Vakum valve terbuka menyebabkan terjadinya kevakuman pada konstan dan variabel pressure chamber. Piston terdorong ke kanan oleh pegas diafragma. Saat pedal rem diinjak, valve operating rod mendorong air valve dan kontrol valve, menyebabkan vakum valve tertutup dan air valve terbuka. Hal ini menyebabkan udara luar masuk ke variabel pressure chamber. Perbedaan tekanan antara variabel dan konstan pressure chamber menyebabkan piston bergerak ke kiri. 3. Jelaskan analisa diagnosa gangguan perawatan beserta perbaikan pada booster rem dan servo udara. Analisa gangguan pada booster rem. Idle susah didapat oleh mesin. Kemungkinan penyebab terjadi kebocoran pada bagian rem, maka hal tersebut juga akan seperti kebocoran yang terjadi pada intake manifold. Langkah perbaikannya, periksa titik kebocoran dan analisa penyebabnya. Maka lakukan perbaikan dan uji coba. Analisa dan diagnosa pada servo udara. Rem blong. Kemungkinan penyebabnya ventil piston butiran bearing haus, piston rem rusak atau terjadi kebocoran. Langkah perbaikannya, ganti ventil piston karet dan ganti piston master rem. Perawatan booster rem. Periksa perubahan stasioner mesin. Bila karet membran mengalami kebocoran, maka terjadi stasioner seperti menjadi. Cara kedua dapat Anda lakukan adalah memeriksa kevakuman dari manifold menuju booster. Untuk memeriksanya, Anda dapat melepas selang yang ada dalam tabung booster rem. Sebelum melepas selang, pastikan bila Anda mencabut klemnya terlebih dahulu. Bila ada kevakuman, maka selang tersebut tidak buntu. Namun jika komponen tidak bisa menghisap, maka selang dipastikan jika karet membran mengalami kebocoran. Cara ketiga untuk memeriksa kondisi booster rem Anda adalah dengan memeriksa kebocoran baik dari selang vakum ataupun tabung booster rem. Karet booster rem yang sobek tentunya akan menyebabkan suara bising. Perawatan servo udara. Pastikan tekanan minimum untuk kendaraan sistem udara tidak kurang dari 100 PSI. Periksa suplai udara dari air kompresor yang dibutuhkan tidak lebih dari 2 menit untuk tekanan udara meningkat dari 85 PSI sampai 100 PSI dan 600 hingga 900 rpm. Ketika menggunakan rem terlalu sering, perhatikan jumlah tekanan udara pada indikator. 4. Fungsi komponen. 4. Tuliskan nama dan fungsi komponen, jenis, tipe pada sistem suspensi beserta gambarnya. A. Pegas, berfungsi menyerap semua getaran yang ada pada permukaan jalan. B. Shock absorber. C. Lower arm. D. ball joint. E. Stabilizer ball. F. Strun bar. G. Knuckle arm. H. Supported shock. Jenis-jenis sistem suspensi. Suspensi Maspero strut, suspensi double wishbone, suspensi multilink, suspensi Alex rigid, suspensi torsion beam, suspensi rigid leaf spring, suspensi
trailing rigid, suspensi pneumatik, suspensi trailing arm, suspensi udara atau air suspension. 5. Jelaskan analisa diagnosa gangguan perawatan beserta perbaikan pada sistem suspensi. Analisa diagnosa gangguan pada sistem suspensi. 1. Suspensi tidak lurus. 2. Shock absorber bocor. 3. Karet P rusak. 4. Ball joint rusak. 5. Kontrol arm bengkok. Cara merawat sistem suspensi mobil. Hindari jalan berlubang, jangan berlebihan kapasitas beban. Periksa kekencangan baut-baut suspensi secara rutin. Perbaikan. Masalah yang terjadi pada sistem suspensi. Hal ini tidak dapat dilakukan perbaikan pada komponen kecuali dengan mengganti komponen pada sistem suspensi. 6. Tuliskan perbedaan suspensi yang dipakai pada mobil penggerak roda depan dan penggerak roda belakang beserta gambarnya. Suspensi yang biasa digunakan pada penggerak roda depan adalah suspensi swing arm atau biasa disebut semi trailing arm. Sama halnya dengan sistem suspensi belakang sepeda motor, di mana knuckle dan poros roda akan berhubungan dengan sebuah lengan. Dengan ini posisi sejajar dengan longitudinal axis atau arah memanjang mobil. 7. Tuliskan nama dan fungsi komponen dan jenis atau tipe beserta cara membaca kode pada roda. Nama dan fungsi komponen. Karkas berfungsi menahan tekanan udara. Tread berfungsi melindungi karkas. Seatwell merupakan karet lapisan yang menutup bagian samping ban. Breaker berfungsi memperkuat daya rekat. Kemudian dilanjut bead dan ban itu sendiri. Kemudian pelek berfungsi sebagai tumpuan bagian roda dan tempat terpaksanya ban. Jenis atau tipe roda dan ban. All terrain, mud terrain, dan highway terrain. Tipe berdasarkan ulirnya. Run tree, radial, tubeless, ban bias. Sebagai contoh dalam membaca kode ban, ada ban berkode 205 garing 65R 15 95H. 205 menunjukkan lebar nominal bagian ban dalam ukuran mm. 65 menunjukkan aspek rasio, sebuah perbandingan bagian tinggi ban dengan lebar ban. R menunjukkan konstruksi ban dengan lapisan radial. 15 menunjukkan diameter nominal penggunaan pelek pada roda, yaitu 15 inci. 95H adalah simbol menunjukkan kapasitas maksimum beban. 8. Diagnosa gangguan perawatan dan perbaikan pada roda. 1. Aus tidak rata. Kemungkinan penyebab tekanan angin yang kurang atau lebih, sporing tidak pas, atau kaki suspensi tidak bekerja dengan baik. Langkah perbaikannya, pastikan tekanan angin ban Anda standar sesuai petunjuk. Kemudian lakukan juga sporing atau penyimbang kedudukan roda secara berkala, serta memastikan kondisi sistem kaki dan suspensi dalam keadaan baik. 2. Spot wear. Pengemudi sering melakukan pengereman mendadak suspensi yang rusak, serta
balance roda tidak bagus. 3. Trip cut penetration, ban tidak sengaja melindas benda tajam. 4. Cut brush, ban melindas benda tajam atau bertekanan terlalu tinggi. 6. Tread chipping, karena kondisi jalan yang kasar ketika mengemudi, serta salah dalam pemakaian tipe ban. Perawatan pada roda: mengecek tekanan angin, melakukan torsi ban, sporing dan balancing. Perhatikan gaya berkendara dan beban muatan mobil. Merawat ban cadangan. Oke, baiklah, itu saja yang saya sampaikan. Lebih kurangnya dalam menjawab soal UAS ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.